Pernahkah kalian memperhatikan perbedaan waktu di berbagai negara? Misalnya, waktu di Jakarta lebih cepat 11 jam daripada waktu di New York. Dengan demikian, jika waktu di Jakarta menunjukkan pukul 12 siang, waktu di New York menunjukkan pukul 1 dini hari. Fenomena ini terjadi akibat adanya rotasi bumi. Bagaimanakah dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke timur. Fenomena ini disebut sebagai rotasi bumi. Jika dilihat dari luar angkasa, tepatnya di atas kutub utara, bumi akan terlihat berotasi melawan arah jarum jam. Rotasi bumi ke arah timur ini membuat semua benda langit seakan-akan bergerak dari arah timur ke barat. Bumi sebenarnya berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Namun, gravitasi bumi membuat pergerakan ini tidak dapat dirasakan. Selain itu, gaya gravitasi bumi juga menarik atmosfer dan benda-benda lainnya hingga tetap berada di permukaan bumi saat berputar bersamaan dengan rotasi bumi. Bentuk bumi secara keseluruhan tidaklah bundar seperti bola, tetapi bulat pepat dengan daerah ekuator agak membengkak, sedangkan daerah di kedua kutub agak datar. Hal ini berpengaruh terhadap perbedaan keliling bumi. Makin ke arah kutub, keliling bumi akan makin mengecil. Dampaknya, makin mendekati ke arah kutub, kecepatan rotasi bumi makin pelan, sedangkan rotasi bumi di daerah ekuator berputar lebih cepat daripada daerah kutub. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali putaran secara penuh pada porosnya adalah 23 jam, 56 menit, dan 4,091 detik, atau dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu satu kali rotasi ini disebut kala rotasi atau lebih sering disebut satu hari. Dampak rotasi bumi. Akibat rotasi bumi, kita dapat melihat dan merasakan setidaknya 6 fenomena atau dampak yang terjadi di muka bumi. 6 dampak tersebut terdiri atas peredaran semu harian benda-benda langit, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional, perbedaan percepatan gravitasi bumi, perubahan arah angin, serta pembelokan arus laut. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, peredaran semu harian benda-benda langit. Setiap hari, kita mengamati terjadinya pergerakan benda-benda langit yang melintas dari timur ke barat. Pergerakan benda-benda langit dari timur ke barat disebut sebagai peredaran semu harian benda langit akibat rotasi bumi yang terjadi setiap hari. Benda langit yang terdiri atas matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya tampak seolah-olah bergerak melintasi dari timur ke barat. Padahal, sebenarnya, bumilah yang berotasi pada sumbunya. Contohnya, saat pagi hari, kita merasakan bahwa arah cahaya matahari berasal dari timur, yang seolah-olah posisi matahari memang berada di timur. Sementara itu, pada siang hari, kita merasakan bahwa arah cahaya matahari berasal dari atas, yang seolah-olah posisi matahari berada di atas kita. Selanjutnya, pada sore hari, kita merasakan arah cahaya matahari berasal dari barat, yang seolah-olah matahari berada di barat. Fenomena ini menunjukkan bahwa terjadi peredaran semu harian matahari atau benda-benda langit yang seakan-akan bergerak dari timur ke barat akibat adanya rotasi bumi. Fenomena ini juga bisa kita amati pada benda langit saat malam hari, seperti bintang dan bulan, yang seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Kedua, pergantian siang dan malam. Rotasi bumi dari barat ke timur menyebabkan bumi mengalami pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi di sisi lain mengalami malam karena tidak mendapatkan sinar matahari. Fenomena ini terjadi secara bergantian dengan durasi siang dan malam hari rata-rata 12 jam. Pergantian antara siang dan malam terjadi secara perlahan. Wilayah yang berada di sebelah timur akan mengalami siang terlebih dahulu dibanding wilayah yang berada di sebelah barat. Contohnya, perbedaan waktu antara siang dan malam dapat kita lihat antara Jakarta, Indonesia, dan Washington DC di Amerika Serikat. Saat Jakarta mengalami siang hari, Washington DC mengalami malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta berada di belahan bumi yang berada dari Washington DC. Ketiga, perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional. Rotasi bumi akan menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Untuk menentukan pembagian waktu, digunakan garis bujur di berbagai tempat di permukaan bumi. Garis bujur atau longitude adalah garis khayal lurus berbentuk vertikal yang mengelilingi bumi serta menghubungkan bumi dari kutub utara hingga kutub selatan. Garis bujur 0 derajat menjadi dasar pembagian waktu internasional yang terletak di Greenwich, Inggris. Area di bagian timur dari garis bujur 0 derajat disebut sebagai bujur timur, sedangkan area di bagian barat dari garis bujur 0 derajat disebut sebagai bujur barat. Perbedaan waktu akan bergantung pada derajat garis bujur ini. Setiap perbedaan 15 derajat garis bujur akan menunjukkan perbedaan waktu 1 jam. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 3 wilayah waktu.
Pembagian wilayah waktu di Indonesia terbagi menjadi 3 sesuai zona waktu internasional. Berikut adalah ketiga zona waktu tersebut. Waktu Indonesia Barat atau WIB dengan tolok GMT plus 7 jam dan derajat tolok 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Tengah atau WITA dengan tolok GMT plus 8 jam dan derajat tolok 120 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Timur atau WIT dengan tolok GMT plus 9 jam dan derajat tolok 135 derajat bujur timur. GMT atau Greenwich Mean Time adalah waktu menengah setempat yang mengacu pada derajat Greenwich atau derajat 0 derajat. Sementara itu, waktu tolok atau Standard Time adalah waktu menengah yang berlaku bagi suatu wilayah negara. Waktu tolok tidak dapat selalu sama dengan waktu mintakat atau Zone Time akibat kepentingan lalu lintas negara yang bersangkutan. Artinya, penetapan waktu antara waktu tolok dan waktu mintakat dapat berbeda akibat lalu lintas di suatu negara, terutama negara yang memiliki zona waktu yang berbeda. Waktu mintakat atau zone time adalah waktu menengah pada derajat zona pertengahan atau derajat yang bersangkutan. Bumi terbagi menjadi 24 bagian waktu mintakat yang setiap bagiannya memiliki perbedaan 15 derajat garis bujur. Semua tempat di dalam waktu mintakat memiliki waktu yang sama. Artinya, apabila terdapat seseorang yang berpergian dari suatu daerah ke daerah lainnya, tetapi daerah tersebut memiliki waktu mintakat yang sama dengan daerah sebelumnya, orang tersebut masih berada pada waktu mintakat yang sama. Sebaliknya, apabila seseorang berpergian dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang juga memiliki perbedaan waktu mintakat, ia harus mengubah waktunya 1 jam penuh sesuai dengan waktu mintakat tempat ia berada. Contohnya, Pekanbaru yang termasuk waktu Indonesia Barat atau WIB mengalami perbedaan waktu 2 jam dengan Jayapura yang termasuk waktu Indonesia Timur atau WIT. Hal ini berdampak pada perbedaan aktivitas masyarakat di kedua kota tersebut. Pada pukul 6 pagi, masyarakat di Pekanbaru baru bangun tidur dan mempersiapkan keperluan untuk aktivitas. Namun, pada saat yang sama, masyarakat di Jayapura sudah menjalankan aktivitas sehari-hari karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dampak selanjutnya adalah terjadinya perbedaan percepatan gravitasi bumi akibat rotasi bumi pada porosnya. Percepatan ini menyebabkan timbulnya gaya sentrifugal, yaitu efek semu yang dihasilkan ketika sebuah objek melakukan gerak melingkar sehingga muncul gaya dengan arah menjauhi pusat lingkaran. Rotasi bumi menghasilkan gerakan yang tidak teratur pada logam cair di dalam inti bumi, yang mengakibatkan massa bumi tidak tersebar secara merata. Hal ini berdampak pada terjadinya perbedaan percepatan gravitasi. Hal ini berdampak pada perbedaan kegiatan masyarakat sehari-hari. Daerah kutub memiliki gaya gravitasi yang lebih kuat daripada di daerah ekuator. Akibatnya, masyarakat yang hidup di daerah kutub akan terasa lebih berat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari daripada masyarakat yang tinggal di garis ekuator akibat dari faktor perbedaan gaya gravitasi. Kelima, perubahan arah angin. Perubahan arah angin merupakan dampak dari rotasi bumi. Angin bertiup di daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Ketika sampai di daerah ekuator, angin dari arah utara di belahan utara bumi akan bertiup berbelok ke arah kanan atau timur. Sementara itu, angin dari arah selatan di belahan selatan bumi akan bertiup berbelok ke kiri atau barat ketika sampai di daerah ekuator. Fenomena ini dikenal dengan gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya semu yang timbul akibat rotasi bumi dan gerak benda bersifat relatif terhadap bumi sehingga menyebabkan terjadinya pembelokan arah angin. Gaya Coriolis makin besar dengan bertambahnya lintang di suatu wilayah atau di wilayah yang makin dekat dengan kutub. Sebaliknya, tidak ada gaya Coriolis di daerah ekuator. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelokan arah angin berdampak pada penyimpangan arah penerbangan. Akibatnya, arah dari tujuan pesawat mengalami pergeseran sehingga pesawat perlu dipantau agar sesuai dengan tujuan. Keenam, pembelokan arus laut. Gaya Coriolis juga berdampak pada terjadinya arah arus air laut akibat pergerakan angin yang berembus di permukaan bumi. Arah arus laut mengalami pembelokan ketika sampai di ekuator akibat pengaruh pembelokan arah angin karena rotasi bumi. Di belahan utara bumi, arus laut dipaksa membelok ke kanan, sedangkan di belahan selatan bumi, arus laut dipaksa membelok ke kiri. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelokan arus laut berdampak pada penyimpangan arah pelayaran kapal-kapal yang melintasi samudera luas. Sama halnya dengan pesawat, pembelokan arus laut berdampak pada bergesernya jalur pelayaran kapal. Bumi yang kita tinggal ini mengalami perputaran yang disebut sebagai rotasi. Rotasi bumi adalah gerakan perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur. Dampak-dampak dari rotasi bumi adalah peredaran semu harian benda-benda langit, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional,
perbedaan percepatan gravitasi bumi, perubahan arah angin, serta pembelokan arus laut.